warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Semoga kalian semua sehat selalu ya, dan terus semangat untuk selalu belajar pada hari ini. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita pendidikan agama Islam SMP kelas 7. Tapi sebelumnya, bagi yang belum subscribe channel ini, silahkan untuk klik tombol like dan subscribe agar dapat membantu Bapak membangun channel ini. Terima kasih ya. Untuk selanjutnya, yuk kita ikuti materi selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa sekalian, pada hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Bab 1 tentang kewajiban menuntut ilmu. Marilah para siswa sekalian, sebelum kita belajar, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Para siswa sekalian, membahas tentang menuntut ilmu, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana landasan Al-Quran berdasarkan ayat Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah kita akan membahas menuntut ilmu bagaimana menurut hadis Rasulullah SAW. Menurut Al-Quran, banyak sekali ayat-ayat yang berkenaan dengan memiliki ilmu. Pada kesempatan ini kita akan membahas dua ayat. Yang pertama adalah Al-Quran surah Al-Mujadalah ayat 11. Kemudian kedua adalah Al-Quran surah Ar-Rahman ayat 33. Kemudian hadis Rasulullah SAW yang isinya tentang hukum menuntut ilmu, bagaimana niat menuntut ilmu yang benar, kemudian apa saja balasan bagi orang yang rajin menuntut ilmu, dan juga apa saja keutamaan orang yang berilmu atau dibandingkan dengan orang yang tidak memiliki ilmu. Baik, langsung kita lanjutkan dengan setelah kita menuntut ilmu, kita memahami hal-hal tentang menuntut ilmu, pentingnya menuntut ilmu, maka kita diharapkan memahami kandungan tentang ayat-ayat Al-Quran berkenaan dengan perintah menuntut ilmu, yaitu surah Al-Mujadalah ayat 11 dan Ar-Rahman ayat 33, dan juga tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan menuntut ilmu. Setelah itu, kalian juga diharapkan bisa dan terbiasa untuk membaca Al-Quran, terutama tentang ayat-ayat berikut tentang ilmu. Kalau bisa dihafalkan lebih bagus lagi. Ayat 11 seperti surah Al-Mujadalah ayat 11, surah Ar-Rahman ayat 33, dan tidak kalah penting adalah memahami perilaku orang yang menuntut ilmu. Setelah kita paham tentang ilmunya menuntut ilmu, maka kita harus melakukan hal-hal yang berkaitan dengan perilaku menuntut ilmu. Nanti kita akan bahas secara detail
Bagi para siswa sekalian, kita lanjutkan lagi hal yang pertama. Baik, para siswa sekalian, kita lanjutkan lagi hal yang pertama, yaitu surah Al-Mujadalah ayat 11, yaitu dalam paparan pertama tadi. Marilah kita bacakan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan yang berikutnya yaitu Quran Surah Ar-Rahman ayat 33. Baik, kita sama-sama membacanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ardi fanfudu la tanfuduna illa bisultan. Yang artinya, hai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus melintasi penjuru langit dan bumi, maka lintasilah. Kamu tidak dapat menembusnya melainkan dengan kekuatan. Ini dijelaskan di dalam surah Ar-Rahman ayat 33, bahwasanya jin dan manusia tidak akan sanggup menembus penjuru langit dan bumi melainkan dengan kekuatan ilmu dan pengetahuan. Baiklah anak-anak, selanjutnya kita akan membahas hadis tentang menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin, rawahu Ibnu Majah. Yang artinya, Anas bin Malik radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menuntut ilmu itu diwajibkan bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi, anak-anak sekalian, kita diwajibkan, setiap muslim diwajibkan untuk menuntut ilmu. Jadi hukumnya berdasarkan hadis ini, menuntut ilmu itu adalah wajib. Hadis yang berikutnya tentang keutamaan menuntut ilmu. An Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji', rawahu Tirmizi. Yang artinya, Anas bin Malik radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa pergi untuk menuntut ilmu, maka dia berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai pulang. Nah, jadi
bagi siapa yang pergi untuk menuntut ilmu itu pahalanya sama seperti orang yang pergi berperang di jalan Allah. Nah, kalau umpama misalnya dia meninggal dalam keadaan menuntut ilmu, berarti dia meninggal dalam keadaan mati syahid. Masya Allah. Baik, apa balasan bagi orang yang pergi menuntut ilmu? An Katsir bin Qais qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallahu bihi tariqan min turuqil jannah, rawahu Abu Daud, yang artinya dari Katsir bin Qais berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menempuh perjalanan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan dari jalan-jalan surga. Nah, jadi kalau bagi orang yang menuntut ilmu itu tidak lain adalah balasannya tidak lain adalah surga. Masya Allah. Kemudian kewajiban menuntut ilmu dari kandungan surah Al-Mujadalah ayat 11 yang tadi sudah kita bacakan, bahwa Allah memerintahkan manusia untuk menuntut ilmu. Jadi kita itu memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu belajar. Jadi kalau umpama kita belajar di sekolah, mengaji di rumah dan sebagainya, itu memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Ya, agar kita berbeda dengan binatang, agar kita itu menjadi manusia yang beradab dan berakhlak mulia. Karena manusia itu sudah diciptakan dalam sebaik-baik bentuk, ya, dalam sebaik-baik ciptaan. Punya akal, punya wajah ganteng, punya wajah cantik, maka harus mempunyai ilmu. Laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Kemudian Al-Mujadalah ayat 11 ini kandungannya, kemudian dalam surah Al-Mujadalah ayat 11 ini kandungan yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala berjanji akan mengangkat derajat manusia. Allah berjanji akan mengangkat derajat dengan 3 syarat. Yang pertama yaitu beriman, yang kedua berilmu, dan yang ketiga beramal soleh. Kemudian Al-Quran surah Ar-Rahman ayat 33 yang pertama, yaitu Allah SWT memberikan keluasan kepada golongan jin dan manusia agar mereka mau dan mampu bergerak maju untuk berkarya. Ilmu pengetahuan dan teknologi menjadikan syarat bagi terwujudnya kemudahan-kemudahan hidup di dunia. Allah SWT telah menganugerahkan akal kepada manusia yang tidak diberikan kepada makhluk lain, sehingga umat manusia mampu berpikir kritis dan berpikir logis. Kemudian kita ke kandungan hadis menuntut ilmu. Umat Islam diwajibkan untuk menuntut ilmu, karena itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang menuntut ilmu itu dinilai sebagai perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala, sebagai orang yang berjihad, ya. Kalau meninggalnya pun akan mendapatkan mati syahid, ya. Orang yang menuntut ilmu itu harus mempunyai niat yang tulus, mengharap keridaan Allah Subhanahu wa taala.
Allah akan memberikan kemudahan bagi orang yang mencari ilmu untuk memasuki surganya. Jadi jangan sampai kita bermalas-malasan untuk mencari ilmu pengetahuan. Kemudian memiliki perilaku yang mencerminkan isi kandungan Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11, kemudian Quran Surah Ar-Rahman ayat 33, dan hadis tentang menuntut ilmu. Perilaku yang mencerminkan isi kandungan ayat tersebut dan hadis tentang menuntut ilmu. Pertama, rajin membaca pada waktu luang, ya. Apapun itu bacaannya, kita tetap harus memanfaatkan waktu luang, ya, untuk selalu rajin dalam membaca. Kemudian bertanya kepada orang yang lebih tahu. Apabila kalian mengalami kesulitan, harus berani bertanya, ya, jangan malu, karena malu itu malu bertanya sesat di jalan. Kemudian rajin berlatih, berani berpikir kreatif, ya, berani berpikir kreatif dan inovatif. Salah satu kunci menguasai ilmu pengetahuan adalah dicatat atau ditulis. Jadi jangan sampai kita sekolah itu tidak membawa pulpen, tidak membawa alat perlengkapan sekolah seperti pulpen, seperti buku dan sebagainya. Baik, mungkin sampai di sini dulu pelajaran kita pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat kepada kalian. Mudah-mudahan ilmunya pun mendapatkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.